Udah? Belum? Cik, kurang 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimi Muhammad salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu doa iftitah. Untuk bagian ini Al-Imamul Mahdi dalam doanya mengatakan, Allahumma adhintali fi du'aik wa mas'alatik fasma' ya sami' midhati wa ajib ya rahim da'wati wa aqil ya ghafuru asrati. Untuk paragraf ini Imam menggunakan kata kalimat di mana beliau memohon, meminta maaf, semacam itu bahasanya, yaitu Allahumma ya Allah, Engkau telah mengizinkan aku untuk memanggilmu, berdoa kepadamu dan memohon kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, dengarkanlah wahai yang maha mendengar pujianku. Wa ajib ya rahim da'wati, dan kabulkanlah wahai zat yang rahim penuh kasih sayang dakwahku atau permohonanku. Wa aqil ya ghafuru athrati, dan ampunilah wahai yang maha pengampun semua dosa-dosaku dan kesalahanku. Di dalam doa ini Imam menggunakan kalimat adhintali, ya Allah, Engkau telah mengizinkan aku berdoa. Menarik memang bahwa kenapa harus imam menggunakan kata adhintali? Seakan-akan imam itu meminta izin untuk berdoa kepada Allah. Dan karena Allah Ta'ala mengizinkannya, maka kita kemudian layak untuk berdoa. Perlu dipahami bahwa sebenarnya kita ini tidak layak untuk memanggil nama Allah. Manusia sebagai hamba, manusia yang pada posisi yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya tidak layak untuk menyebut nama Allah, apalagi meminta kepada Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ini siapa? Kok tiba-tiba kemudian memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini adalah manusia, makhluk yang amat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa harus berdoa? Apa makna doa? Kalimat doa dalam arti bahasa diantaranya adalah memanggil, mengundang. Ketika kalian mengundang seseorang, apa yang kalian harapkan? Misalnya ada orang lewat, kau panggil ya fulan, atau namanya Ahmad, ya Ahmad. Apa yang kau inginkan ketika engkau memanggil nama orang bernama Ahmad? Tujuannya adalah supaya dia memperhatikan suaraku, memperhatikanku. Buktinya apa? Ketika saya panggil ya Ahmad dan dia tidak menoleh pada saya, tidak memperhatikan apa yang aku sampaikan, kita marah, kita tersinggung. Kenapa lo tidak peduli? Kenapa kamu tidak perhatikan dengan panggilanku? Macam-macam. Nah, ketika kita memanggil, mengundang orang, ya fulan, ya Ahmad, ketika dianya tidak perlu memperhatikan aku tatkala aku menyebut namanya. Tatkala kita menyebut nama Allah, memanggil Allah, ya Allah. Lah siapa kita ini kok tiba-tiba memanggil Allah? Dan apa kalau minta itu? Minta itu adalah ketika kita memanggil namanya dan kemudian memberikan perhatian kepada kita. Saat itu kita ngomong, aku perlu sama kamu, ya Ahmad. Ahmad belok. Begitu Ahmad ini sudah nengok, merhatikan, ada apa? Terus kita ngomong, ya Ahmad, aku perlu sesuatu. Orang memanggil nama Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada izin dari Allah ta'ala, kita tidak layak untuk memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak layak untuk memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana bahwa ayat Al-Qur'an atau Allah ta'ala mengizinkan kita? Di dalam doa, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memanggilmu padahal aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku adalah aku yang kau ciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu ya Allah? Su'ul adab, tidak layak kita memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan lisan, ucapan yang seringkali kita gunakan untuk menghujat orang, mencaci maki makhluknya Allah, menghina saudara sendiri. Tiba-tiba pada yang sama mulut ini juga memanggil, ya Allah, ampuni aku, malu, tidak layak. Mulut yang penuh dengan dosa, mulut yang penuh dengan kebohongan, pada saat yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena engkau sudah mengizinkan aku ya Allah, faqad adintali, Allahumma adintali, engkau telah mengizinkan aku meminta kepadamu, memanggil namamu, mengajukan persoalan kepadamu, maka aku memanggilmu. Di dalam ayat yang lainnya misalnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu artinya bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan makhluknya, mengizinkan hambanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ul adab kalau kita ini tidak meminta izin, atau namanya Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasma ya sami mithati. Fasma adalah sirah fi'il amr, sebuah perintah, kalimat yang memiliki makna perintah. Fasma artinya adalah, karena kalau perintah itu sifatnya minal adna ilal a'la, dalam bahasa, kaidah bahasa itu dalam nahwu disebutkan, kata perintah itu kalau digunakan dari orang yang rendah, orang yang bawahan, untuk kepada yang lebih tinggi, sama-sama perintahnya. Tapi kalau yang perintah itu atau yang meminta itu adalah kita kepada Allah, namanya bukan perintah tapi memohon. Tapi kalau dari atas ke bawah
Katakanlah dari Allah Ta'ala ke kita, ke hamba, namanya perintah. Kalau misalnya dari kita ke presiden, itu biasanya permohonan atau memohon, mengharap. Tapi kalau dari presiden ke bawah namanya bukan lagi mengharap, tapi instruksi, perintah, tugas dan lain sebagainya. Makanya disebut fi'il amr itu, kata perintah itu kalau di dalam doa disebut doa karena permohonan berasal dari bawah, minal adna ilal a'la. Kalau minal a'la ilal adna itu namanya perintah. Nah, di dalam bahasa ini imam menggunakan fasma. Kok perintah? Ya Allah, dengarkan. Ya sami mithati. Dengarkan ya Allah. Kira-kira kalimat fasma ini karena ini maknanya doa, maka bukan berarti memerintah Allah Ta'ala, tapi adalah permohonan. Ya Allah, aku mohon dengarkan suaraku. Misalnya kalau kita dengan kalimat dengarkan, kalimat perintah yang sama kita gunakan pada orang. Misalnya kepada kawan saya, fulan, dengarno omonganku. Tapi kira-kira dengan bahasa yang sama kepada presiden, kalian akan menggunakan bahasa apa? Presiden, dengarkan omonganku. Kan tidak mungkin. Kenapa? Karena presiden dan kita adalah bawahan. Kalau sesama teman, kita bisa saja, fulan, dengarkan. Demikian pula kalimat yang sama kita gunakan kepada Allah, artinya adalah permohonan, memiliki makna merendahkan diri di hadapan Allah. Meskipun mohon untuk didengarkan. Fasma, dengarkan ya Allah. Aku mohon dengarkan. Apa yang harus kau dengarkan ya Allah? Mithati, pujianku. Kemarin kita sudah bicarakan tentang ats-tsana kan? Ats-tsana, mithati, pujianku kepadamu wahai engkau yang maha mendengar. Pertama, imam menggunakan kata isma. Dalam doa pun kita juga begitu. Dengarkan ya Allah, engkau yang maha mendengar dan tidak ada sesuatu yang menghalangi engkau untuk tidak mendengar. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pendengaranmu ya Allah. Maka dari itu dengarkan mithati, dengarkan pujianku. Kenapa imam menggunakan kalimat itu, memohon supaya pujiannya itu didengar oleh Allah Ta'ala? Karena bisa jadi seseorang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma'ullahil husna, tapi pujian itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau mengatakan la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Jadi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ketika dia berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, la uhsi thana'an atau la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu memujimu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Jadi bisa jadi orang yang berdoakan ini ya Allah, bisa jadi berbeda makna sebagaimana engkau ungkapkan kepada Allah. Adanya taksir, adanya kekurangan di dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk doa yang sangat luar biasa. Kemudian wajib ya rahim da'wati, kabulkanlah wahai zat yang maha kasih dakwati, panggilanku, permohonanku, doaku. Ya Allah, kabulkan. Salah satu makna atau tujuan daripada doa adalah dikabulkannya doa. Ketika kita meminta itu kan harapan kita apa? Dikabulkan permintaan kita. Ketika kita berdoa, harapan kita apa? Dikabulkannya doa. Nah, itu memang yang kita harapkan. Akan tetapi di dalam mengkabulkan doa itu bukan berarti karena engkau yang berhak mendapatkan jawaban. Paham itu?
Perhatikan, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku hambamu, aku membutuhkan sesuatu, ighfirli dzunubi, ampuni aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah, hindarkan aku dari bencana dunia ini. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi permohonan kita, itu bukan karena kita merasa berhak untuk mendapatkan ijabah dari Allah, bukan. Kita tidak merasa berhak untuk mendapat ijabah, tidak ada. Atau mendapat layak untuk mendapatkan jawaban dari Allah, tidak ada. Tapi apapun yang kita terima dari Allah, ijabahnya Allah itu sebenarnya adalah karena rahmat. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kita merasa punya hak untuk itu. Bisa bedakan ya. Kalau kita minta kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permintaan kita, maka jawaban dari Allah itu bukan karena kitanya yang berhak untuk mendapatkan jawaban. Paham itu? Contohnya lebih dekat lagi, orang bekerja kepada Anda, kemudian orang itu harus mendapatkan haknya. Apa? Upah. Upah yang engkau berikan kepada orang yang bekerja kepada Anda itu adalah haknya dia. Contoh, ya, orang yang bekerja bersama Anda, membantu Anda, kemudian kau berikan gajinya kepada pekerja tersebut, maka itu adalah haknya pekerja. Artinya sang pekerja berhak untuk mendapatkan upah darimu. Ini namanya hak. Kenapa? Karena memang dia setimpal dengan pekerjaan. Tapi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah ta'ala, menangis, meratap, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab permohonannya, itu bukan karena faktor manusianya berhak untuk mendapatkan jawaban, bukan. Anda tidak punya hak untuk itu. Istihqaq untuk menerima jawaban tidak ada. Tapi kenapa kamu menerima ini? Faktornya adalah faktor rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo rahmati Allah ta'ala, maka kamu diberi sama Allah ta'ala. Kalau bukan karena rahmatnya Allah ta'ala, kamu tidak layak mendapatkan apapun. Itu yang dimaksudkan doa ini, apa? Wa ajib ya rahim da'wati. Wa ajib ya rahim da'wati. Dan rahasianya menggunakan kalimat rahim, bukan rahman. Karena rahim bersifat mukmin. Orang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena rahmatnya Allah, orang yang berdoa itu dikasih oleh Allah ta'ala, bukan karena berhak. Sehingga misalnya aku telah berdoa kepada Allah, maka saya berhak mendapatkan jawaban dari Allah. Tidak ada. Kau tidak punya hak untuk mengatakan, kau ya Allah, kau berhak memberiku hakku. Tidak. Tapi ketika kita berdoa, ya Allah, dengan rahmatmu aku tidak layak mendapatkan apapun, cuman rahmatmu jauh lebih besar daripada dosaku, maka kemudian kau akan melimpahkan kepadaku. Ini makna renungan tentang doa. Wajib ya rahim da'wati. Dengarkan, berikan jawaban, ya Allah, aku memohon, aku berdoa kepadamu, dan bisa jadi doaku ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi doa kita ini terhenti karena faktor-faktor ananinya, faktor kesombongan, faktor setan dan lain sebagainya, sehingga doa yang kita sampaikan kepada Allah bukan berasal dari hati kita. Kalau doa itu bukan berasal dari hati kita, berarti doa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena sebelumnya kita sudah menyebut, ya Allah, engkau maha mendengar apapun yang keluhan oh hamba, kau mesti mendengarnya dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi pendengaranmu, maka dengan demikian ya Allah, sekalipun doaku dah ikhlas atau ada masalah, maka tetap berikan permohonanku kepadamu. Itu yang diinginkan oleh al-imam di dalam doa tersebut. Jadi jangan sampai kita ini berdoa, tapi pada saat yang sama kita kemudian merasa bahwa diri kita ini sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoalah kepada Allah
dengan tulus, merendah diri, dan jangan pernah mendikte Allah. Ingat itu. Jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendikte itu adalah sikap yang sama sekali tidak terpuji. Allah tidak bisa kau dikte karena kau bukan siapa-siapa. Bahkan ketika kau menangis merengek kepada Allah, Anda tidak punya hak untuk menerima jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kami ungkapkan tadi. Kalaupun kamu menerima jawaban dari apa yang kau keluhkan, dari permohonanmu, dari tangisanmu, maka jawaban dari Allah itu sebenarnya adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kau layak untuk mendapatkannya. Tidak, bukan itu. Wajib ya Rahim dakwati. Kenapa kita minta ya Allah jawabkan ijabailah dan kabulkanlah doaku? Karena engkau sendiri pertama sudah mengizinkan aku untuk berdoa, dan yang kedua engkau sendiri berjanji ya Allah akan menjawab setiap orang yang memohon kepadamu. Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Berikutnya wa aqil ya asrati ya aqil wa aqil ya ghafuru asrati. Kata aqala yuqilu. Kata iqalah itu artinya dalam bahasa Arab adalah memaafkan, menghapus atau melepaskan. Misalnya orang yang transaksi perdagangan kemudian dibatalkan, itu namanya al-fasakh, fasl disebut iqalah. Atau seorang pejabat meletakkan jabatannya, itu dinamakan iqalah. Ya, menyampaikan meletakkan jabatannya. Nah, yang dimasukkan di sini wa aqil ya ghafur. Yani lepaskanlah wahai Zat yang Maha Pengampun apa asroti dosa-dosaku. Ini sangat menarik. Sangat menarik. Katanya Nabi itu maksum. Para imam itu katanya maksum. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk beristighfar bahkan tiap harinya 70 kali? Di dalam Al-Quranul Karim Allah juga memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk beristighfar, memohon ampun. Para imam juga demikian, meminta ampun, menangis-nangis dan lain sebagainya di dalam doa munajat mereka. Misalnya bisa dibuktikan bagaimana dia berdoa kepada Allah, merengek di hadapan Allah, menangis, mengibah di hadapan Allah, yang menggambarkan dia mengakui akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Loh, jari ini maksum, kok istighfar? Lah kenapa kok maksum kok tiba-tiba istighfar? Apa karena dosa? Kita yakin bahwa Nabi maksum. Para imam maksum, tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah melakukan dosa. Maksum dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan melakukan amal yang terbaik, ibadah yang terbaik, dikarenakan tuntutan. Dia dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Rasulullah, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mendidik aku, kemudian mendidik yang sangat terbaik-baiknya. Dan bukti bahwa Nabi itu adalah dituntun oleh Allah Ta'ala dan tidak pernah berbicara kecuali dari wahyu Allah. Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia pasti maksum, karena itu orangnya dituntun sama Allah. Orang yang dituntun sama Allah tidak mungkin dia akan lari dari tuntunan itu. Tidak mengucap kecuali Allah yang menuntunnya untuk mengucap itu. Tidak berkata kecuali Allah menuntunnya untuk mengeluarkan kata-kata itu. Jadi dengan demikian Nabi maksum. Nabi tidak bersalah sama sekali. Dan karena mereka itu para Nabi itu dituntun oleh Allah Ta'ala hingga tidak melakukan kesalahan, maka kemudian Nabi Muhammad diantaranya pun dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan supaya orang bisa mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Itulah kenapa Rasulullah beristighfar.
Kemudian yang kedua, makna istighfar itu ada dua. Istighfar itu maknanya ada dua. Kadang-kadang arti istighfar itu adalah upaya untuk menghindarkan dosa. Saya dalam sebuah tafsir yang ditulis oleh Syekh Jawadi Amuli, Syekh Jawadi Amuli itu luar biasa. Itu ada sebuah tafsir yang ditulis oleh Syekh Jawadi Amuli, namanya Tafsirul Qayyim. Berkaitan tentang istighfar ini, beliau menggunakan kalimat yang sangat luar biasa. Dia bilang yakunul istighfaru taratan li ajli daf'i li tajannubit talawwusi bidzambi. Jadi istighfar kadang-kadang itu adalah upaya ketika orang beristighfar kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, itu ada kalanya dia meminta agar dia terhindarkan dari dosa, agar terhindarkan dari tercemarnya dosa. Jadi tidak lakukan dosa, tapi supaya terhindar dari dosa. Beda loh ya. Yang satu supaya terhindar dari dosa. Kadang-kadang yang kedua adalah kadang-kadang berdoanya istighfar itu, memohon ampun kepada Allah itu tujuannya adalah untuk menghapus dosa setelah dia berbuat dosa. Dua, ini penting, kalian catat, dan ini penting sekali. Jadi orang beristighfar itu, meminta ampun itu tidak selamanya dia karena berbuat dosa. Tapi bisa jadi yang pertama dia beristighfar kepada Allah artinya memohon kepada Allah agar dia dihindarkan dari dosa dan terjaga dari dosa. Astaghfirullahaladzim itu tujuannya satu diantaranya adalah agar kita atau agar dia dihindarkan dari dosa dan terjaga dari dosa. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan para imam al-ma'sumin. Sedangkan istighfar yang kedua, makna istighfar yang kedua, Allahumma gfirli atau astaghfirullahaladzim, artinya ya Allah, aku mohon dosaku bersihkan, hilangkan dosaku, gantikan dengan kebaikan. Kenapa? Karena aku telah berbuat dosa. Ini yang tidak mungkin dilakukan oleh para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi diperintahkan istighfar kepada Allah, tujuannya adalah dia meminta, ya Allah, selamatkan aku, jauhkan aku dari dosa, dan supaya aku tidak berbuat dosa. Sementara hamba biasa, manusia seperti kita, beristighfar kepada Allah karena kita telah melakukan dosa dan meminta kepadanya agar dosa itu ditutup dan digantikan dengan kebaikan. Karena makna ghufran salah satu diantaranya adalah menutup. Ghufranud dzunub yakni menutup dosa dan digantikan dengan yang terbaik. Ini kalimat dari Syekh Jawad Amuli. Kemudian dia bilang, kenapa demikian? Karena memang tidak mungkin Rasulullah itu melakukan perbuatan dosa. Dzalika li annal ma'sumin ala ittisalin daim. Nabi dan orang-orang maksum itu kenapa tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Karena orang Nabi dan orang-orang maksum itu senantiasa terikat, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita berdosa itu apa? Lengahnya kita, lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang disebut maksiat, bisa berbuat dosa, bisa bermaksiat kepada Allah, melakukan kesalahan karena di saat itu dia telah lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi, para imam al-ma'sumin adalah orang yang senantiasa dia terikat dengan Allah, tersambung terus dengan Allah. Ibaratnya setrum listrik itu nyambung, listrik itu nyambung terus, tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus dari Allah, sehingga mereka ini tidak pernah lalai dari zikir Allah Ta'ala meskipun hanya sedetik mata atau sekejap mata. Tidak pernah Nabi. Tidak pernah Nabi kemudian lalai, lengah, itu tidak pernah sama sekali. Itu Nabi atau orang-orang maksumin.
Walidha faqad kafahumullah ta'ala bi an amanahum min irtikabil ma'asi wadh-dhunub wa man il khataya an taktariba minhum. Kata si Syekh Jawad Amuli bahwa orang maksum itu tadi dengan begitu, karena dia tidak pernah lengah sedetik pun, sekejap pun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga mereka dari perbuatan dosa dan maksiat, bahkan menghalangi kesalahan itu mendekat kepada maksumin. Tidak hanya dijaga, tidak hanya dihindarkan, tapi pada saat yang sama juga Allah Ta'ala menghindarkan kesalahan itu bisa mendekat kepada orang-orang yang maksum. Jadi itulah istighfarnya para maksumin. Kemudian walakinnahum, ini yang paling penting, walakinnahum min haitsu annahum mawjudatun mumkinatun fahum laisu ma'sumina bidzat innama bima asamahumullahu ta'ala walidha fa inna ismatahum hadhihi qabilatun lizawal. Benar, Nabi itu maksum, dijogo oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tadi yang kita katakan. Pertanyaannya, Nabi maksum, para imam maksum itu sifatnya dzatiyan atau bukan? Dzatiyan itu artinya apa? Sesuatu yang ada pada dirinya yang tidak pernah berubah. Dzatiyan itu artinya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya, sehingga ketika itu terpisah maka dia sudah bukan lagi orang itu. Itu namanya dzati. Oleh karena itu dalam kaidah filsafat disebut adzati la yu'allal. Sesuatu yang bersifat dzati itu pertama tidak akan pernah bisa hilang, yang kedua tidak akan bisa ada sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Tidak ada. Nah, Nabi maksum itu apakah memang zatnya maksum atau bukan? Tidak. Kemaksuman yang ada pada Nabi, ini perhatikan, ini penting. Kemaksuman yang ada pada Nabi dan kemaksuman yang ada pada para imam al-maksumin alaihi wassalatu wassalam bukan sesuatu yang bersifat dzati, tapi itu adalah sesuatu yang bersifat pemberian dari Allah Ta'ala. Wahbah, bukan dzatiyun tapi wahbiyun, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kemaksuman, penjagaan kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ismahnya itu tidak ada. Oleh karena itu, karena keismahannya itu bukan bersifat dzati, tapi bersifat wahbi, maka bisa saja akan hilang. Paham itu? Ketika kemaksuman itu hilang, dia sudah tidak lagi maksum. Penjagaan itu hilang, jadi sudah tidak lagi maksum. Nah, oleh karena itu kemudian mereka diperintahkan sama Allah untuk beristighfar agar pemberian ini tetap ada dan tidak bisa hilang dari dirinya. Ini penting. Jangan sampai ada orang ngomong Nabi itu maksum karena dzatian, berarti tidak ada manfaatnya dia maksum. Tidak usah jadi Nabi, karena ketika sudah dijaga oleh Allah Ta'ala dengan dzatnya karena diciptakan untuk itu, ya selesai. Taklifnya tidak ada kemuliaan bagi Nabi. Oleh karena itu keismahan, kemaksuman yang ada pada Nabi dan kemaksuman yang ada pada para imam al-maksumin sifatnya adalah wahbiyan, bisa jadi hilang apabila kita tidak atau mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, di dalam doa itu tadi disebutkan wa akhil ya ghafuru asrati. Ya Allah, bersihkan, ampuni semua kesalahan dan dosa-dosaku ini ya Allah. Kesalahan baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Para imam al-maksumin, kalau kita renungkan misalnya di dalam doa kumel itu, kan sangat luar biasa. Ya Allah, doa yang sangat luar biasa yang menggambarkan bahwa para maksumin ini memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqil ya ghafuru asrati. Ya Allah, seakan-akan jalanku menujumu itu penuh liku-liku, banyak kesalahan, banyak tantangan, banyak hal
yang membuat kami terjerumus di tengah-tengah jalan hingga jauh darimu. Oleh karena itu dosa-dosa inilah, karena dosa itu adalah bisa menghalangi doa, dosa itu bisa menurunkan bencana. Dan seperti doanya Imam Ali bin Abi Thalib dalam doa Allahumma ighfir liyadz dzunubal lati tahbisud doa. Allahumma ighfir liyadz dzunubal lati tunzilul bala. Dosa-dosa yang bisa menurunkan bencana dan bala. Ini harus dihabiskan, harus dibersihkan, dan tidak ada yang bisa membersihkan dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doanya para maksumin ketika mengatakan wa aqil ya ghafuru asrati, itu bukan karena dia yang berbuat dosa. Tadi sekali lagi, tapi satu, bahwa tujuan Rasulullah beristighfar kepada Allah Ta'ala salah satu diantaranya adalah supaya memberikan pelajaran contoh kepada umatnya. Yang kedua, bahwa istighfar tidak berarti kemudian dari perbuatan dosa, tapi tujuannya adalah meminta agar dihindarkan dari dosa dan terbebas atau terjaga dari dosa. Berarti itu adalah akan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa sampaikan habis ya. Sampai di situ, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ke dalam hati kita untuk senantiasa bisa mendekatkan diri di hadapannya di bulan suci Ramadan ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila arwahi anfatil hadirin wahdihim wal fatiha qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal